kelola kerja ini kita laksanakan dan prosesnya nanti bagaimana. Selanjutnya Bapak Ibu sebagai dasar pengelolaan kinerja tidak perlu kita bahas mendalam. Saya yakin dasar sudah kami kirimkan juga di grup yang tadi sudah sampaikan ke Budian. Terus kemudian yang membedakan dahulu dan sekarang nanti Bapak Ibu, kalau dahulu begini, bagaimana angka kreditnya sebelumnya Bapak Ibu. Jadi begini, angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui daftar usulan atau DUPAK. Kalau dulu Bapak Ibu, semakin banyak kegiatan Bapak Ibu, semakin besar angka kredit yang panjenengan dapatkan. Kalau dulu seperti itu. Terus kemudian butir kegiatan ini memiliki bobot yang berbeda Bapak Ibu. Nanti semakin besar bobotnya juga akan semakin besar penilaiannya, angka kreditnya. Itu kalau dulu. Sekarang bagaimana Bapak Ibu? Ya sekarang Bapak Ibu angka kredit ini diperhitungkan berdasarkan penilaian kinerja. Jadi berdasarkan penilaian kinerja. Kemudian ditetapkan dalam angka kredit kinerja, kemudian dikonversi ke angka kredit. Jadi penilaian kinerja perlu ditetapkan dalam predikatnya Bapak Ibu, mulai dari baik, sangat baik, sampai dengan yang paling bawah itu sangat kurang. Terus kemudian kalau sudah ditetapkan seperti ini Bapak Ibu, untuk mendapatkan ini kemudian dilanjutkan ke konversi ke angka kredit. Terus bagaimana Bapak Ibu predikat kinerja nanti konversi menjadi angka kredit? Ini dengan mengalihkan koefisien Bapak Ibu. Ada koefisien kreditnya sebagai faktor pengalih kredit. Jadi ini sebagai contoh Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh nantinya endingnya kita akan mencari dari predikat kinerja Bapak Ibu, mulai sangat baik itu faktor pengalinya 150%, sampai yang bawah itu adalah sangat kurang itu 25. Kemudian untuk jenjang Bapak Ibu ini berdasarkan kepangkatan Bapak Ibu semuanya, mulai dari ahli pertama yang paling bawah sampai dengan ahli utama yang paling atas. Terus bagaimana angka kreditnya Bapak Ibu? Jadi nanti Bapak Ibu angka kredit adalah faktor pengalih dari hasil predikat kinerja Bapak Ibu semuanya dikalikan dengan koefisien dari kredit tahunan yang berdasarkan jenjang pangkatan Bapak Ibu semuanya. Itu. Jadi sekali lagi kegiatan-kegiatan itu tidak berdampak terhadap penilaian panjenengan. Nanti kita coba bahas Bapak Ibu secara detail dan secara mendalam. Jadi begini Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya yang diharapkan tentang administrasi Bapak Ibu semuanya. Jadi sebelumnya itu kan kita fokuskan banyak sekali di administrasi. Nah sekarang Bapak Ibu kita nyoba untuk penyelarasan administrasi itu sesuai dengan melalui teknologi yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja yang ada di daerah. Nah, itu Bapak Ibu. Terus kemudian dalam memilih indikator yang relevan, kalau dulu pegawai itu diatur dengan banyaknya indikator. Kalau sekarang Bapak Ibu, pegawai itu hanya memilih satu indikator saja nanti. Nantinya seperti itu gambarannya. Terus Bapak Ibu juga merdeka wujud kerja yang berdampak. Kalau dulu kinerja kita di dalam membuat kinerja itu hanya melahirkan perubahan di atas kertas. Jadi kalau dulu itu perubahannya di laporan saja. Gimana buat Bapak Ibu? Apalagi yang kemarin yang kinerja hanya kinerja 1 tahun dikerjakan di akhir tahun. Hanya berbasis laporan saja, tidak pada pelaksanaan. Nah untuk sekarang ini Bapak Ibu kinerja ini berbasis observasi. Nanti kepala sekolah itu memberikan observasi, melihat Bapak Ibu guru praktek di kelasnya masing-masing. Itu tujuannya untuk biar lebih berdampak kepada pelayanan pendidikan, khususnya kepada didik kita, pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpihak kepada siswa. Itu harapannya seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu langsung saja kepada apa variabel pengelolaan kinerja. Jadi nanti di belum praktek ini Bapak Ibu kita harus punya gambaran yang ini dulu. Jadi ada 4 variabel Bapak Ibu yang menjadi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi sebelum masuk di sini Bapak Ibu, yang wajib untuk mengisi kinerja yang ada di PMM
itu adalah guru dan kepala sekolah yang ASN. Ya, untuk non ASN itu tidak wajib, tapi dianjurkan untuk mengisi, silakan. Tapi tidak masalah. Terus kemudian langsung saja Bapak Ibu, variabel pengelolaan kinerja yang saat ini kita akan coba dalami. Yang pertama adalah praktek kinerja, yang kedua adalah pengembangan kompetensi, yang ketiga perilaku kerja, dan yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Di dalam nanti Bapak Ibu yang dinilai ini ada di praktek kinerja dan perilaku kerja. Praktek dan perilaku ini yang dinilai Bapak Ibu. Jadi ini sebagai masuk unsur variabel penilaian. Jadi sekali lagi yang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku kerja Bapak Ibu semuanya. Jadi perilaku ini yang berakhlak Bapak Ibu, itu akronim dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Itu untuk perilaku. Terus bagaimana nanti untuk variabel penilaian yang ada di kinerja Bapak Ibu? Jadi berdasarkan nanti Bapak Ibu memilih indikator berdasarkan raport pendidikan di lembaga Bapak Ibu semuanya. Jadi setiap lembaga berbeda-beda Bapak Ibu. Silakan pilih satu indikator saja Bapak Ibu sebagai praktek pembelajaran untuk guru dan kepemimpinan pembelajaran untuk kepala sekolah. Silakan nanti pilih satu indikator yang menjadi rekomendasi. Kalau nanti Bapak Ibu nilainya kurang, warnanya merah, pilih satu saja. Kalau masih ada yang merah ada yang cuma kuning, ya pilih yang kuning. Kuning artinya kurang. Kalau hijau semuanya, baik semuanya, Bapak Ibu tinggal pilih salah satu. Silakan buat kesepakatan dengan Bapak Ibu kepala sekolah untuk memilih indikator yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk mengawali dari membuat kinerja nanti. Itu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira punya gambaran ya untuk penilaian kinerja yang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku. Dengan pengembangan kompetensi yang saat ini sedang heboh Bapak Ibu menjadi berburu sertifikat kesana kemari. Nah itu busur menjadi. Jadi itu Bapak Ibu hanya sebagai pertimbangan. Ditimbangan tok Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi fokus dalam penilaian. Penilaian Bapak Ibu semuanya ada pada praktek kinerja dan perilaku. Sedangkan dokumen akuntabilitas Bapak Ibu, ini nanti dokumen ini akan di-upload tetapi juga tidak dinilai. Gitu Bapak Ibu. Nanti kita coba praktekkan. Udah Bapak Ibu, dalam mengisi kinerja ini tidak lebih dari 30 menit. Saya yakin seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu, bila Bapak Ibu mendapatkan banyaknya informasi terkait dengan penjelasan peningkatan kompetensi RHK, penjelasan RHK, Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu panjenengan rujukannya adalah di Perdijen 7607 yang di dalam PNN Bapak Ibu, link yang sudah saya kirimkan ke jenengan itu sebagai rujukan. Jadi jenengan carinya di sana, jangan mencari informasi ke luar. Jika di sana tidak diatur secara detail, ke YouTube. Sekali lagi, jika di dalamnya tidak atur secara detail, jangan membuat batasan-batasan sendiri atau mencari batasan-batasan sendiri yang ujung-ujungnya akan merepotkan Bapak Ibu semuanya. Dengan yang repot, kalau mencari ujung-ujungnya ada batasan-batasan. Ya, misal sertifikat dan sebagainya. Nanti kita coba untuk melihat atau membedah bagaimana RHK itu Bapak Ibu bisa manfaatkan poin-poin mana yang panjenengan bisa gunakan sambil kita praktek. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke. Lanjut Bapak Ibu pada variabel penjelasan lebih mendalam tentang variabel begini Bapak Ibu. Antara guru dan kepala sekolah. Untuk guru Bapak Ibu praktek kinerjanya ini dilakukan guru dalam menjadi proses penilaian saat observasi. Ini dinilai Bapak Ibu. Bagaimana dengan praktek kinerja kepala sekolah? Ini juga sama, prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Terus selanjutnya untuk pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, ini adalah masa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai. Jadi sesuai kebutuhan jenengan Bapak Ibu, sesuai kemampuan, minat dan kebutuhan. Tidak usah dipaksakan.
Jadi untuk mengisi HRK pengembangan kompetensi Bapak Ibu jangan sampai dipaksakan sampai 1000. Ya sesuaikan saja minat, kemampuan dan kebutuhan. Itu aja Bapak Ibu. Karena ini masuk pada pertimbangan. Terus kemudian bagaimana dengan perilaku kerja? Kalau perilaku kerja Bapak Ibu memang secara otomatis dinilai oleh kepala sekolah. Maka dari itu nanti kepala sekolah kami harapkan juga benar-benar untuk menilai, walaupun toh akhirnya nanti jika nilai Pak Polo mencari untuk pendamping asisten, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau itu solusi boleh, silakan monggo. Kalau kepala sekolah belum banyak menguasai tentang menu-menu, cari asisten, monggo Pak, silakan. Tapi jangan cari operator SKP. Ya jangan, tidak boleh Bapak Ibu. Karena kalau operator yang mengerjakan satu semuanya di broker yang mengerjakan. Karena apa Bapak Ibu? Itu SKP yang saat ini panjenengan buat dan kerja yang buat adalah itu berdasarkan kemampuan dan aspirasi dari masing-masing Bapak Ibu guru. Setiap Bapak Ibu guru memiliki aspirasi yang berbeda. Dan ketika praktek nanti Bapak Ibu, Bapak Ibu yang akan diobservasi oleh kepala sekolah itu juga memang harus adanya komunikasi yang intensif juga antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru dalam mengisi dari beberapa format yang tersedia. Tapi nanti kita praktekkan Bapak Ibu, kita coba untuk mempraktekkan mulai dari bagaimana kita membuat perencanaan, terus nanti juga bagaimana nanti di dalamnya ada penilaian-penilaian dari kepala sekolah. Tapi untuk bulan ini Bapak Ibu kita fokuskan untuk perencanaannya saja yang 30 menit nanti bisa kita selesaikan maksimal, nanti tidak ada sampai 30 menit. Terus kemudian yang terakhir dokumen akuntabilitas Bapak Ibu nanti ini dikumpulkan tetapi juga tidak dinilai. Yang di dalamnya untuk guru itu ada OSP dan SK tugas tambahan kemudian kehadiran. Kalau kepala sekolah OSP itu sudah pasti, terus kemudian tambah program tahunan, rencana kerja tahunan, terus program perencanaan program sekolah, terus kemudian yang terakhir adalah untuk kehadiran sekolah atau absensi. Itu Bapak Ibu gambaran tentang praktek kinerja yang ini adalah gambaran lini masanya. Sebagai gambaran Bapak Ibu lini masa pengelolaan kinerja saat ini Bapak Ibu Januari sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai dengan Desember. Untuk Januari sampai dengan Juni periode yang saat ini Bapak Ibu Januari ini posisi kita adalah sebagai perencanaan, kemudian Februari itu diskusi, hanya sekedar diskusi Bapak Ibu dengan kepala sekolah untuk menentukan kapan kita akan melaksanakan observasi. Selanjutnya observasi itu antara bulan Maret sampai dengan April, dilanjutkan nanti diskusi tidak lanjut, terus upaya apa tidak lanjut, dan refleksi yang terakhir di bulan Juni penilaian. Simpel Bapak Ibu, nanti kita coba saja. Alat ini untuk mempermudah pekerjaan kita, mempermudah bagaimana Bapak Ibu dalam pengelolaan kinerja. Jangan dipersulit dengan Bapak Ibu membuat batasan-batasan tersendiri yang mempersulit jenengan. Kalau di dalam petunjuk yang ada di Permen 707 dan di dalam petunjuk teknis yang ada di PMN Bapak Ibu itu tidak membatasi, tidak ada batasan-batasan khusus. Bapak Ibu tidak perlu Bapak Ibu membuat batasan-batasan khusus tersebut. Itu Bapak Ibu terkait kita gambaran umum dalam pengelolaan kinerja. Selanjutnya nanti dalam besaran kinerja ini Bapak Ibu guru itu memilih 8 indikator, mulai dari keteraturan suasana kelas, disiplin positif, nanti umpan balik yang konstruktif, terus ada perhatian dan kepedulian, ekspektasi terhadap pada peserta didik, aktivitas yang interaktif, terus kemudian ada instruksi yang adaptif, yang terakhir ini adalah instruksi pembelajaran. Ini adalah indikator yang jenengan pilih, nanti pilih salah satu saja. Karena punya gambaran yang Bapak Ibu nggih? Penting pekerjaan kita lebih ringan. Saya yakin kalau Bapak Ibu tepat sasaran akan meringankan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu seperti halnya obat Bapak Ibu. Jika diberikan perhatian tepat,
diberikan dengan resep yang tepat akan menjadi obat. Tetapi jika diberikan tidak saat yang tepat, itu akan menjadi penyakit baru. Dan itu akan menjadi permasalahan yang baru. Itu Bapak Ibu. Jangan sampai kemarin kerja 1 tahun digarap, akhir tahun di waktu 1 minggu. Yang waktu itu saat itu kita fokuskan pada penilaian akhir sekolah, sumatif akhir sekolah, sehingga kita menyita waktu dan tidak efektif. Masa sasaran kinerja dibuat Desember, seharusnya Januari. Nah, perencanaan dibuat akhir kan ya kurang masuk akal. Seperti itu Bapak Ibu, kita jangan terulang lagi melakukan hal yang sama yang seperti tahun kemarin. Walaupun itu juga bukan menjadi kesalahan kita. Selanjutnya